Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena di mana atas nikmatnya, nikmat sehat, keselamatan, kita masih dapat berkumpul pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Doni Romdoni, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan UNTAS yang akan memandu berjalannya talkshow pada malam hari ini. Senang rasanya pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau seorang pengusaha yang bisa dikatakan sukses di usia yang begitu cukup muda. Kita sambut beliau yaitu Bapak Opik. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. sehat. Sehat. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri talkshow pada malam hari ini. Pak. Sama-sama. Ya, meskipun secara Zoom dikarenakan ada peraturan PPKM ya, yang dimana kita mengharuskan untuk di rumah saja dan berinteraksi dibatasi sebisa mungkin. Makanya kita sebisa mungkin wawancara ini terbentuk tetapi dalam bentuk lain. Jadi kita adakan talkshow dibungkus dengan Zoom meeting. Oke, namun sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam, saya akan bacakan profil singkat beliau terlebih dahulu. Nama lengkap, Opik Taufik Rohman, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 2 Agustus 1983, usia 38 tahun, alamat Kampung Rahayu, RT 2 RW 1, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja berbincang-bincang ke topik yang selanjutnya mungkin, Pak. Siap. Nah, yang pertama mungkin Pak, kalau boleh tahu usaha yang dikelola untuk saat ini apa ya? Kebetulan untuk saat ini ada dua bidang. Satu gas LPG, yang kedua kuliner. Gas LPG dan kuliner. Kalau boleh tahu kulinernya itu makanannya apa saja ya? Makanannya makanan anak muda sekarang. Yang viral sekarang kan makanan-makanan pedas seperti makanan seblak, kemudian sudah ramai juga nih di YouTube pada posting-posting ada tahu crispy. Nah, yang sekarang viral sudah 2 tahun ini kita pengembangan tahu crispy. Begitu banyak sekali ya Pak usaha yang Bapak jalani. Nah, dari itu bagaimana sih awal merintis usaha itu? Kemudian sejak dari kapan dan kenapa Bapak terpikirkan untuk merintis usaha tersebut gitu? Siap, terima kasih. Mungkin awalnya karena memang basicnya bukan di kuliner sebenarnya. Gitu. Sebenarnya basicnya bukan di kuliner. Yang pertama basic pendidikan formal itu kan di ekonomi akuntansi. Kemudian beralih ke kuliner itu karena kondisi yang sekarang COVID, keterbatasan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, akhirnya kita membuka bidang usaha di kuliner. Kenapa pilihannya kuliner? Karena sepertinya kuliner itu dunia yang tidak pernah akan mati. Betul sekali Pak, saya setuju dengan Bapak. Bahwasannya bahan makanan itu termasuk ke dalam bahan makanan primer ya, yang utama itu. Jadi tidak akan ada habis-habisnya. Setiap hari pasti kita membutuhkan asupan makanan, begitu ya Pak. Nah, sampai saat ini sudah ada berapa cabang yang tersebar di beberapa wilayah, kemudian di mana saja lokasinya, dan usaha yang dikelola sudah ada berapa karyawan? Nah, terima kasih. Alhamdulillah untuk saat ini berarti khususnya untuk tahu crispy misalkan, kita sudah ada 4 cabang. Rintisan pertama kita berada di Cineam, sesuai dengan tempat awal
berdirinya Mutiara Garage Food. Kemudian kita loncat masih di kisaran Kabupaten Tasikmalaya. Kita berada di Manonjaya, tepatnya di alun-alun Kidul Manonjaya. Komplek Kios Sukapura 1, dekat Masjid Kaum Manonjaya. Kemudian kita berpindah ke wilayah kota, maju ke kota Tasik. Ada 2 tempat, satu di Kecamatan Kawalu, tepatnya di daerah Cicariang, kemudian di Kecamatan Taman Sari, dekat sekali dengan kampusnya rekan-rekan mahasiswa ini. Ada di Taman Sari 1. Jadi kita ada 4 cabang, ya. Kita ada 4 cabang. Jadi rekan-rekan mungkin tadi sudah disampaikan ada cabangnya termasuk di Taman Sari. Nah, barangkali dari sini teman-teman bisa untuk mampir begitu. Ya, Pak. Iya, betul. Ya. Untuk karyawannya sendiri sudah ada berapa orang ya, Pak? Karyawannya berarti ada 4 orang. 4. Laki-laki 3, perempuan 1. Laki-laki 3, perempuan 1. Nah, berbicara begitu banyaknya cabang di mana-mana ya, seperti tadi ada di Cineam, Manonjaya, Kawalu, kemudian di Taman Sari. Kalau boleh tahu, Pak, untuk omset yang dihasilkan, Pak, itu berapa ya? Kalau berbicara masalah omset, rasanya malu. Kami masih terlalu muda, baru seusia jagung lah. Kita merintis di kuliner khususnya untuk tahu crispy baru 1 tahun menginjak ke 2 tahun. Kalau kuliner yang lain, alhamdulillah kita sudah berjalan cukup lama. Tetapi kalau untuk terjun khusus di tahu crispy dengan 4 cabang ini, ya bisa dikatakan omset per cabang itu baru sekitar 1 sampai 1,5 lah per cabang. Oh begitu, Pak ya. Tadi itu saya mendengar nama usaha yang Bapak kelola itu MGF. Itu Pak, kalau boleh tahu apa singkatannya, Pak? Mutiara Garage Food. Lebih sering terkenalnya dengan pendekannya MGF itu. MGF, Mutiara Garage Food. Kenapa kita namakan Mutiara Garage Food? Yang pertama, kita ngambil dari kata mutiaranya. Sesuatu yang indah, yang tetap muncul berkilau sekalipun di tempat yang dalam, tapi mutiara tetap akan muncul dan bersinar. Kenapa kita namakan garage? Itu sebuah tempat yang semua jenis kendaraan bisa masuk, ya kita istilahkan ke dalam makanan. Jadi makanan dalam bentuk apapun, jenis apapun kita ada gitu. Dari mulai cemilan, makanan berat, minuman dan lain sebagainya. Termasuk yang mampir, dari yang pejalan kaki, naik sepeda, bawa motor, bawa kendaraan yang mewah pun insya Allah mampir di tempat kita. Luar biasa sekali, Pak. Aduh, saya mendengarnya juga begitu wah sangat gitu. Nah, untuk itu pastinya Bapak mempunyai beberapa aset dari hasil usaha ini. Nah, untuk selain berwirausaha dalam bidang kuliner, apakah ada profesi lain yang Bapak geluti? Seperti itu mungkin, Pak? Kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, kuliner ini bukan dunia saya sebenarnya. Saya basicnya pendidikan formal di ekonomi akuntansi. Tetapi sempat ngajar justru bukan di dunia pendidikan ekonominya, tetapi lebih ke bidang olahraga. Saya dapat SK dari provinsi itu untuk mengajar di kelas olahraga provinsi kebetulan tempatnya di Kabupaten Tasikmalaya, di daerah Singaparna. Jadi karena latar belakang itu, saya lebih cenderung fokus ke bidang olahraga. Salah satunya sebagai narasumber di seminar-seminar atau memimpin pertandingan atau kejuaraan. Lebih cenderung ke pelatihan ataupun menjadi wasit juri. Kebetulan grade-nya sekarang sudah alhamdulillah sudah masuk di grade nasional. Jadi kalau ada penugasan, kita berangkat untuk tugas memimpin pertandingan. Hebat sekali ya, Pak. Selain bisa berwirausaha dalam hal barang atau juga bisnis kuliner,
mungkin Bapak juga barusan, aduh, mana ya, luar biasa sekali bisa aktif juga di profesi lain yang lainnya. Seperti tadi yang dikatakan Bapak, atlet silat kan, itu sangat memotivasi kami mungkin sebagai mahasiswa maupun rekan-rekan yang melihat atau mendengar perkataan yang Bapak sampaikan barusan. Nah, mungkin barangkali di sini dari audiens ingin menanyakan sih, pasti ingin menanyakan kepada Bapak yang sangat luar biasa ini. Mungkin dari rekan-rekan audiens Terlalu berlebihan ada yang ini. ingin ditanya, silakan. Mungkin dari saudara Dede Heru ya, dikarenakan saudara Dede Heru unmute-nya tidak bisa dibuka ya. Mungkin saya wakilkan untuk sesi pertanyaannya ya. Iya. Untuk Dede Heru ya, boleh saya bacakan mungkin. Tadi Ya, silakan. ada masalah jaringan Pak untuk satu audiens. Rekan saya mungkin Dede Heru tidak bisa menyampaikan secara langsung. Tadi mengirimkan chat ya, berupa chat, bentuk chat di chat room. Untuk pertanyaannya Pak, begini, dalam dunia usaha pasti tidak selamanya ramai dengan pembeli. Pasti ada pasang surutnya. Nah, ketika usaha Bapak agak surut, dalam artian agak sepi, hal apa sih yang biasanya Bapak lakukan agar usaha yang Bapak kelola ramai kembali oleh pengunjung? Mungkin seperti itu ya Pak. Cukup jelas ya Pak? Siap, cukup jelas, sangat jelas. Mungkin kondisinya pas sekali dengan kondisi sekarang ya, dengan keadaan COVID sekarang ini, berlakunya PPKM, sangat berimbas sekali dengan dunia kami, dunia usaha termasuk kuliner. Sangat terasa dampaknya. Jangankan keberadaan atau kedatangan pengunjung, bahkan dampaknya terhadap harga-harga bahan pokok juga sangat berpengaruh. Salah satunya trik atau kiat kami untuk mendatangkan pengunjung lebih ramai lagi seperti biasa, salah satunya tentunya berinovasi dalam menu yang kami sajikan. Makanya kami tidak terfokus dengan menu tahu crispy-nya saja. Di sini di belakang bisa tertera banyaknya menu yang ada. Nah, ini salah satu untuk meramaikan kembali pengunjung yang datang ke tempat kami. Kemudian Bapak, di dunia ya. Iya Bapak, lanjutkan. Kebetulan sekarang ramai di dunia sosial media, jadi konsumen itu lebih tertarik dengan iklan-iklan di dunia maya. Jadi kita ini sering posting di jejaring sosial, salah satunya Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita sering posting di sosial media, ya pelanggan juga akhirnya bukan datang ke tempat kami secara langsung, tapi bisa melakukan sistem DO lah istilahnya, melalui jasa kurir yang ada. Salah satunya misalkan di Manonjaya ada nih, wisata kuliner Manonjaya atau wisata kuliner Tasikmalaya, Ciberem, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya trik kami untuk mensiasati itu, salah satunya rajin posting di sosial media. Mungkin seperti itu. Nah, ya betul Pak. Mungkin saya juga pengalaman pribadi ya, suka gimana ya, agak malas untuk keluar dikarenakan mungkin dari kebijakan PPKM. Jadi saya untuk keluarnya itu agak malas. Nah, hadirnya solusi DO ini sangat membantu mungkin bagi baik itu kebijakan pemerintah agar mungkin masyarakat sendiri tidak terlalu ramai atau juga tidak terlalu bergerak aktif gitu, mungkin, atau juga tidak terlalu berkumpul sehingga tidak menyebabkan itu Pak infeksi gitu mungkin. Adanya kerumunan ya. Nah mungkin ya betul. Nah dari audiens yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya ingin mencoba untuk bertanya.
Nah, Bapak, di masa pandemi sekarang ini ya, mungkin harga bahan naik atau ketersediaan bahan menjadi susah ya, Pak. Nah, Betul, betul. untuk mengatasi hal tersebut, nah apa saja upaya yang Bapak lakukan untuk pada masa sekarang, pandemi seperti sekarang ini? Iya, siap, siap. Eh, kita akhirnya dengan kondisi yang seperti ini, harga yang tentunya setelah naik jarang jarang turun kembali ya. Setelah naik pasti akan naik terus. Jarang tadinya misalkan sekian rupiah, naik sekian rupiah, tidak kembali ke dasar harga semula atau malah lebih rendah, justru malah terus naik. Eh, untuk saat ini kita ada dua pilihan karena tidak memungkinkan harga jual kita ikut naik, karena biasanya kalau harga jual barang kita ikut naik, konsumen akan meninggalkan kita. Akhirnya dengan harga yang sama kita berupaya menjalin link atau kerjasama dengan rekan-rekan bisnis yang lain. Salah satunya misalkan dengan pedagang kelontongan atau kios-kios penyuplai bahan baku yang terdekat. Jadi ketika ada stok yang dengan harga yang lumayan di bawah pasaran, kita bisa beli lebih banyak. Jadi ketika harganya agak rendah, kita stok barang lebih banyak. Karena untuk jangka waktu, jangankan 1 bulan, jangka waktu sepersekian hari, harga barang itu bisa melonjak lebih mahal lagi. Mungkin, contoh barang yang susah gitu untuk didapat atau harganya yang lebih naik gitu. Contoh barangnya seperti apa ya, Pak? Salah satunya untuk di kami bahan baku yang cukup dan sering digunakan ada 2. 1 gas. Makanya kami bergerak itu bukan di kuliner. Seperti yang di awal saya bicarakan, saya juga bergerak di bidang gas. Jadi kita ada, alhamdulillah kita buka ya seperti yang rekan moderator tadi sampaikan, asetnya apa? Nah, salah satunya untuk menunjang usaha kami, makanya kami bergaining dengan Pertamina, kita buat satu pangkalan. Jadi untuk menyuplai bahan baku sendiri, kita tidak beli dari orang lain. Kita ngambil dari kita sendiri. Sebagai pangkalan gas, ya kita gunakan bahan baku yang ada dengan harga yang tentunya lebih rendah ketimbang di pasaran. Kita dapat harga terendah dari Pertamina. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, minyak. Bahan baku yang sering naik dan jarang turun lagi adalah minyak. Minyak goreng itu cukup drastis kenaikannya. Nah, mungkin seperti itu ya, Saudari Winda Maratul Syarifah, begitu jelas sekali untuk Iya. jawabannya. Nah, Terima untuk kasih, Pak, pertanyaan atas selanjutnya mungkin jawaban dari yang audiens memuaskan. Sama-sama. ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Eh. narasumber kita pada malam hari ini? Baik, mau izin bertanya kepada Siap, narasumber. Begini ya Pak, kebetulan saya juga tertarik ya Pak untuk terjun ke kewirausahaan ini, selain daripada menjadi perawat ya Pak. Cuman untuk memulainya ini saya ini bingung gitu Pak, apa yang perlu diperhatikan gitu Pak dan dilakukan supaya usaha kita ini berjalan dengan baik gitu Pak. Mungkin ada saran atau tips dari Bapak? Siap. Terima kasih. Yang pertama mungkin kita bisa apa? Kita ingin apa? Lakukan. Kalaupun kita tidak bisa apa-apa, tapi kita punya keinginan, maka belajar. Seperti halnya saya, tidak punya basic di kuliner, tapi ada keinginan, makanya saya belajar. Sampai kita membuat satu resep yang mungkin orang lain belum tentu bisa. Yang kedua, uji kelayakan bisnis. Uji kelayakan bisnis. Jadi jangan langsung terjun tanpa kita menyurvei di lapangan.
usaha apa sih yang sekarang lagi digandrungi oleh masyarakat. Misalnya kita mengambil innya anak muda nih, berarti masuk di bidang usaha apa. Kemudian ekonominya, ekonomi kalangan sedang, menengah, atau atas. Segmen apa yang kita akan raih? Salah satunya itu. Jadi ada dua. Kita punya keinginan, kemudian kita studi kelayakan bisnis, pelajari. Biar nanti ketika kita buka usaha apa, sesuai dengan ekspektasi kita. Misalkan, wah ini akan rame, karena tidak melakukan uji kelayakan bisnis, akhirnya usaha yang kita buat ini malah bangkrut karena sepi pengunjung, misalkan. Konsumennya tidak ada. Tidak kalah penting lagi, mentalnya. Karena dalam dunia usaha, ketika tidak ada pengunjung, tidak ada konsumen, kalau mentalnya kurang kuat, down, pasti baru sekian jangka waktu sekian hari, minggu, bulan sudah tutup kembali karena mentalnya tidak kuat. Jadi untuk menjadi seorang wirausahawan, mentalnya juga harus kuat, tahan banting. Itu mungkin Saudari Hilda. Baik, Bapak. Terima kasih sekali untuk jawabannya yang sangat memuaskan. Sama-sama. Nah, mungkin begitu banyak pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada narasumber. Kebetulan saya juga sama seperti Saudari Hilda, saya juga ingin ketika saya sudah lulus, selain saya menjadi seorang perawat, saya juga harus menjadi seorang berwirausaha. Entrepreneur. Iya, entrepreneur, begitu sekali. Betul, Pak. Saya juga jadi terinspirasi oleh Bapak untuk menjadi entrepreneur gitu, Pak. Nah, mungkin Pak sudah di ujung waktu, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk kami semua untuk lebih semangat ke depannya dalam menggapai mimpi atau cita-cita kita, Pak. Siap. From zero to hero. Keinginan untuk membahagiakan orang lain yang kita cintai. Itu akan menjadi modal awal untuk kita berusaha. Luar biasa sekali, Pak. Mungkin alhamdulillah, Pak, apa yang disampaikan Bapak sangat begitu jelas, menginspirasi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, Pak. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Rekan-rekan mahasiswa bisa lebih dari saya, dan pasti akan lebih dari saya. Amin. Amin. Nah, mungkin awal sampai akhir acara telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada malam ini, Bapak Opik, yang begitu luar biasa menyampaikan materi-materinya, menginspirasi kita, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya juga berterima kasih pada rekan-rekan audiens yang telah begitu aktif untuk bertanya ya, sehingga mungkin acara talkshow pada hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin saya di sini Doni Romdoni pamit undur diri. Saya tutup mungkin dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak untuk pendokumentasian kami meminta fotonya ya, mungkin di screenshot. Siap. Boleh rekan-rekan acungkan jempolnya. Oke. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak Bapak Opik. Sama-sama. Ya, mungkin saya akhiri ya Zoom pada malam hari ini.